iddahi anta maksara waridaka matlubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh saudara para buya syekh, para syekh muda, para mursyid, dan seluruh para murid-murid sekalian, baik itu anak suluk maupun anak tarekat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Rabbul Alamin Zat yang Maha Suci. Dengan gerak dan ridha Allah lah pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka majelis zikir akbar, ya, melaksanakan jamuan adat perjuangan, yaitu berluasan perjuangan. Perjuangan apa? Yaitu perjuangan tarekat Naqsabandi Indonesia ini, yaitu menyelamatkan umat Islam dari kesesatan dunia dan kesesatan akhirat, untuk mencapai visi dan misi kita, yaitu mewujudkan peradaban Indonesia emas dan terwujudnya peradaban dunia. Dan selanjutnya kita tidak lupa menghantarkan salam kita kepada seluruh silsilah tarekat Naqsabandiyah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh murid-murid sekalian, ya, di dalam kita melaksanakan ajaran hukum Tuhan ini, yaitu melaksanakan perintah Tuhan itu, kita harus ada kejelasan. Jangan tidak ada kejelasan. Jadi kalau kita tidak tahu, ya, kejelasannya, jadi kita tidak sungguh-sungguh. Kan itu. Timbulnya kesungguhan itu atau tekad, ya, karena ada kejelasan kemana arah tujuan kita dan apa yang harus kita capai. Kan itu. Jelas loh? Coba kalau tidak ada kejelasan, ya, jadi beragama sekedar beragama, bertarekat sekedar bertarekat, ya, tobat sekedar tobat, ya. Kemana arahnya? Tidak tahu, ya. Jadi kalau seperti itu ya kacau ceritanya, ya. Untuk mencapai suatu tujuan harus ada kejelasan. Betul tuh? Ya kan? Nah, sekarang mana kejelasan kita? Ya. Atau kejelasan dari perjuangan ini, yaitu visi misi kita di mana? Visi misi kita di mana? Ya. Mewujudkan peradaban Indonesia emas dan terwujudnya perdamaian dunia. Nah, itu. Tentu misinya apa? Mencapai kemuliaan setingginya di sisi Tuhan. Nah, itu. Sekarang pertanyaan, kenapa kita ingin mulia di sisi Tuhan? Kenapa? Ya. Karena kita turun di muka bumi ini tujuannya hanya satu. Ya. Jadi turunnya kita hidup di muka bumi ini hanya satu tujuan hidup kita. Tidak ada tujuan lain. Apa tujuannya dia? Yaitu mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Nah, itu. Kenapa kita ingin mulia di sisi Tuhan? Ya, sebelum kita turun, di mana tempat diri kita? Yaitu di alam arwah. Sewaktu kita di alam arwah, kita sangat hina sekali. Ya. Betul-betul sangat hina. Bagaimana kehinaan kita? Tidak memiliki apa-apa. Ya. Tidak memiliki apa-apa. Ya. Jangankan mau harta benda, wujud pun juga tidak ada. Saking kehina gitu. Jangankan harta benda, wujudnya tidak ada gitu. Jelas loh? Jadi kita betul-betul hina. Ya.
Dari mana tahunya kehinaan kita itu? Melihat ruh-ruh manusia ini turun di muka bumi ini. Kan itu. Setelah turun di muka bumi, kembali lagi kepada Tuhan dan masuk dalam surga Tuhan. Sudah berbeda. Sudah mempunyai wujud sendiri, rupa sendiri. Ya, memiliki keluarganya, kaum kerabat, kaum bidinya. Ya, saudaranya yang satu iman, satu Islam, satu tauhid, satu ma'rifat. Memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Sungguh mulia hamba Tuhan kita. Jadi melihat seperti itu, ya. Wah, kalau begini, alangkah hinanya aku ini. Ya. Kan itu. Ya. Daripada itulah kita bermohon kepada Tuhan, minta turun di muka bumi ini. Jadi yang minta turun di muka bumi ini permintaan siapa? Ya permintaan kita. Tuhan menurunkannya. Bukan permintaan Tuhan. Kalau permintaan Tuhan jelas kita mau pilih. Milih hidup nih. Satu, yang kedua kita dapat menyalahkan Tuhan. Jelas loh? Bisa kita menyalahkan Tuhan. Ya. Makanya Tuhan itu tidak bisa disalahkan. Mana bisa kita nyalakan Tuhan? Terkecuali Tuhan yang menurunkan kita. Tuhan yang minta kepada kita turun di muka bumi. Ya bisa kita nyalakan Tuhan. Jelas tuh pasti. Jelas tuh. Nah, misal contoh, perhatikan baik-baik. Ya, jelas. Perhatikan baik-baik. Contoh, ya. Mana pekades mana? Mana pekades kita? Siapa nama? Ini pekades kita ya. Ini contoh ya. Pekades ini. Misalnya pekades ini punya anak. Kan itu. Seorang laki-laki yang sudah dewasa. Lalu pekades ini ya, memaksakan anaknya atau meminta anaknya untuk nikah ke seorang perempuan. Sedang anaknya tidak mau. Tapi karena patuh kepada orang tua tadi, ya nikahlah si anak itu. Kan itu. Berjalan dengan waktunya, lalu terjadilah malapetaka. Kan itu. Ya. Terjadi malapetaka di sana, yaitu perceraian, keributan dan macam-macam. Itu. Apa kata si anak? Itu kan kehendak Bapak. Betul? Ya. Berarti bisa disalahkan Pak Kades kan? Kenapa? Karena kehendak Pak Kades sendiri. Menjodohkan anak dengan seorang perempuan itu kan kehendak Bapak. Nah, inilah terjadinya. Coba kalau kehendak anak itu sendiri, gimana? Bisa tak nyalahnya Pak Kades? Bisa. Tidak bisa. Inilah kita ini. Paham tuh? Nah, jadi kita turun di muka bumi ini adalah permintaan kita sendiri. Tuhanlah yang menurunkannya. Kan itu. Jadi permohonan sang hamba itu sendiri. Jelas tuh? Jelas. Nah, makanya Tuhan itu tidak bisa kita salahkan. Bisa tak jelaskan? Coba lah. Apa? Bisa tak? Bisa tak kita milih-milih? Bisa tak? Bisa. Yang tahunya kita minta kepada Tuhan turun ke dunia atau di muka bumi nih. Ya. Nang bengkok, nang lurus, nang mengkilap, nang putih, nang hitam, nang laki-laki, nang perempuan, bukan urusan. Yang tahunya turun untuk mencari kemuliaan di sisi Tuhan. Jelas tuh? Ya. Nang kaya, nang miskin, nang presiden, tidak tahu urusan bagi kita di sini. Tahunya kita turun di muka bumi. Di muka bumi inilah manusia itu mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Jelas tak? Nah ini. Sekarang bagaimana untuk mendapat kemuliaan di sisi Tuhan? Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain. Maka ciptakanlah kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Jelas tak? Jadi kita harus menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh hamba-hamba di muka bumi ini. Mana hamba Tuhan? Manusia, hewan,
tumbuh-tumbuhan, tanah, udara, air, dan isi perut bumi. Itu kan hamba Tuhan kan? Hamba Tuhan itu bukan loh. Jadi seluruhnya mereka itu hamba Tuhan harus mendapat kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang dapat melaksanakan kesejahteraan, dapat menciptakan kedamaian kesejahteraan itu adalah manusia. Makanya kehancuran di muka bumi ulah siapa? Ulah manusia. Terjadinya kedamaian kesejahteraan kemakmuran itu ulah daripada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia ini ada khalifah Tuhan. Jelas? Nah, sekarang bagaimana untuk menciptakan kedamaian kesejahteraan kemakmuran bagi seluruh hamba Tuhan ini? Tidak ada jalan lain, harus melalui ajaran hukum Tuhan. Sebab itulah jalan satu-satunya. Kalau ada jalan lain silakan, ada tak? Hah? Kenapa melalui ajaran hukum Tuhan? Karena ajaran hukum Tuhan itu berlaku kepada siapa? Kepada antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, antara manusia dengan tanah, udara, dan alam Indonesia berhubungan. Itu berlakunya ajaran hukum Tuhan itu. Yang dapat melaksanakan ajaran hukum Tuhan siapa? Ya manusia. Jelas tuh? Jadi harus jelas kita nih. Ngerti tak? Nah, bagaimana Buya? Kan ini melaksanakan ajaran hukum Tuhan itu namanya perintah Tuhan. Sekarang siapa yang dapat melaksanakan perintah Tuhan itu? Yaitu manusia yang bertuhan. Jelas tak? Mana manusia yang bertuhan itu ya? Nah, ini yang jelas. Ini konsep ini belum pernah Buya dengar. Ya. Ulama sedunia ini konsep ketuhanan ini. Kalau nyebut bertuhan tahu semua. Yang mana yang dikatakan orang berketuhanan itu? Jelas tak? Belum tahu kita. Kalau seluruhnya orang ngaku semua itu kan. Kamu agama? Ya, berarti kau bertuhan. Ya, pasti. Yang mana yang orang yang berketuhanan atau orang bertuhan itu? Kan itu, nggak tahu. Ya betul Tuhan aja lah. Artinya tidak jelas, kan gitu. Jadi mana orang berketuhanan atau orang bertuhan itu? Ada orang yang dekat kepada Tuhan. Jelas tuh? Jelas beda? Ya. Tengok tuh, beristri kita. Berarti dekat dengan seorang perempuan yang sah. Ya betul tidak? Betul? Nah, itu yang mana orang berketuhanan itu ada orang yang dekat dengan Tuhan. Yang mana orang dekat dengan Tuhan? Yaitu orang yang berhubungan dengan Tuhan. Yang mana orang berhubungan dengan Tuhan itu? Ya, itulah yang disebut orang beriman. Jelas? Yang mana orang beriman itu ya? Orang berkekal zikir kepada Tuhan di dalam lubuk hatinya. Nah, itu. Jelas tak? Yang mana orang berkekalan zikir kepada Tuhan dalam lubuk hati itu ya? Wah, akhirnya kita udah jelas gitu ya. Apa nak gelap-gelap, apa nak jelas nih? Jelas. Hah? Jelas. Apa mau terang-terang? Jelas. Jadi jangan kita bersanja. Tidak bisa tuh. Harus ada kepastian. Jelas tuh? Nah, kepastian itu artinya kejelasan. Ya, yang mana orang berkekalan zikir kepada Tuhan itu adalah orang benar. Mana orang benar itu ya? Ada orang baik. Jelas tuh? Orang benar jelasnya baik, orang baik jelasnya benar. Ya betul tidak? Ya. Ada tidak orang baik jahat? Hah? Ya. Ada. Hah? Hah? Orang baik jahat. Pasti orang baik pastilah benar. Orang benar jelas, pasti baik. Kan jelas kira tuh. Jadi mana orang baik itu ya? Itu kita jelas nih. Ya. Orang yang tidak mau berdosa lagi. Ngerti tuh? Oi Buya, mana orang tidak berdosa lagi? Yaitu orang bertobat. Jelas kan? Jelas kan retetannya? Ya. Nah, sekarang pertanyaan, orang tidak mau berdosa itu baik apa jahat?
Hah? Orang baik itu benar apa tuh? Benar atau tidak tuh? Mana orang benar? Orang kau zikir kepada mana itu? Itulah yang disebut orang beriman. Yang mana orang beriman? Orang berhubungan dengan Tuhan. Yang mana orang berhubungan yang dekat dengan Tuhan? Mana orang dekat? Itulah orang berketuhanan. Itulah melaksanakan perintah Tuhan. Mana yaitu ajaran hukum. Ya. Visinya menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Itu misi itu. Misinya mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Pas artinya kita nih. Maka dari itu kita bersyukur dapat jalan ini, dapat jalan hidup ini. Sudah dapat belum jalan hidup kita ini? Sudah dapat. Kamu sudah tahu kemana jalan arah hidup kita nih? Kan dia tahu kita kan? Oh ini jalan hidup ini. Nah, selama kita tahu kemana arah kita ini hidup ini, dia tahu. Nah, jelas tuh. Nah, untuk mencapai visi dan misi kita itu jelas ada program. Mengerti itu? Tidak akan tercapai visi dan misi kita kalau tidak ada program. Tidak tercapai. Program apa ya? Program kerja. Ya. Nah, jelasnya? Sampaikah tujuan kita kalau tidak ada program kita? Program kerja. Hah? Jawablah dengan jujur. Gimana nih? Jelaslah ada programnya. Kan itu. Berarti itu. Ya. Mana program kita yang pertama? Kan itu. Mengajak umat Islam ini ya masuk di dalam tarekat atau mengajak bertobat. Ya. Berapa banyak punya? Sebanyak-banyaknya. Oh, ini. Paham tuh? Artinya tidak ada batas. Kalau dapat seluruh manusia di muka bumi ini. Jelas tuh? Harus bertobat. Ngerti dah? Jelas dah? Nah, jadi kalau manusia itu sudah bertobat, jelas otomatis. Mana melakukan perbuatan dosa lagi? Pasti baik. Ya tidak? Paham tuh? Jelas gak? Baik apa tidak nih? Nah, kan itu. Ini program kita pertama, gerakan kita pertama ini berbeda, ya. Nah, selanjutnya lagi, ya, ya, lagi apa lagi? Ya, masuk di dalam majelis zikir, kan itu. Jelas gak? Kenapa masuk dalam zikir? Agar dapat dibina, dibimbing. Nah, siapa yang membina membimbingnya? Yaitu mursyid Tuhan. Mengerti itu? Supaya apa? Supaya keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Kenapa begitu ya? Ya karena imannya harus meningkat. Tidak boleh turun. Jelas tuh? Jelas? Ngerti tak? Iman tuh harus naik terus. Nah, itu. Selanjutnya apa lagi ya program kita ya? Yaitu mendaftarkan ya anak tarekat masuk suluk. Jelas tak? Jadi anak tarekat itu didaftarkan masuk suluk. Kenapa anak mereka itu didaftarkan masuk suluk? Nah, kan jadi pertanyaan kita nih. Ya dah. Ya. Ya. Kenapa harus didaftarkan masuk suluk? Ya, itu. Ya namanya anak mereka atau orang berbuat atau orang bertobat. Ya. Mereka itu belum sempurna di sisi Tuhan. Tapi sudah bertuhan, tapi belum sempurna. Mengerti tuh? Ya. Ngerti tidak? Makanya setiap orang bertobat jelas ingin sempurna. Mustahil orang bertobat tidak mau sempurna. Mustahil itu.
Jelas tak? Berarti main-main dia, tidak sungguh-sungguh. Jelas betul tidak? Tapi nggak terikat, kamu terikat. Kenapa Buya belum sempurna? Ya karena sebelum ia bertobat atau berbeat atau sebelum masuk terikat, sudah banyak luar biasa dosa yang dilakukannya. Bukan banyak sekali, banyak luar biasa. Ya. Yang dikatakan banyak luar biasa itu yang mana? Tidak bisa dihitung lagi. Bukti, coba tanyakan antara kata, sering itu dosa. Tidak? Kamu tanya, bisa tak? Anak terakhir, bisa tak itu dosa kalian? Hah? Hah? Tidak bisa kan? Artinya apa? Artinya banyak luar biasa. Dan itu. Makanya orang bertobat itu apa? Orang menyesali seluruh perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Dari penyesalan ini timbullah dia tidak ingin lagi mau berbuat dosa. Lalu dosanya yang telah ia lakukan bagaimana? Ya harus disucikan. Paham tuh? Mustahil lah. Ada orang bertobat ini tidak mau mensucikan dosanya. Mustahil. Ya, tidak ada hukumnya. Jelas tuh. Mengerti tak? Ya mau tanya mereka tuh. Kamu kan tobat, ya. Kan banyak dosa banyak. Mana dosa kamu? Disucikan dah? Pasti ingin disucikan dia. Pasti cepetan. Kalau dia tidak mau mensucikan dirinya, seluruh dosa yang telah dia lakukan, berarti tidak bersungguh bertobat. Paham tuh? Jelas dah? Jelas atau tidak nih? Jelas. Jelas? Jelas. Nah, kan itu. Nah, makanya untuk jalan yang dimudahkan oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan atau untuk sampai suci, itu tidak ada jalan terkecuali suluk. Yang Allah jelaskan di surah An-Nahl 69, "Fasulki zubullah rabbihi zilullah." Bersuluklah engkau jalan yang dimudahkan oleh Tuhan. Tidak ada jalan yang paling mudah terkecuali suluk. Kalau ada silakan. Ada atau? Nah, selanjutnya, kapan dia sudah sempurna? Di sini maksudnya sudah suci, ia dan segala nafsunya saya suci dari segala dosa. Artinya apa? Sempurnalah ia kedekatan dengan Tuhan. Kesempurnaan kedekatan dengan Tuhan berarti sempurnalah agamanya. Jelas tak? Jelas. Maka dalam Quran kusempurnakan agamamu. Ya maksud agama bagaimana kesempurnaan kita? Agama kita. Ya maka kita harus suci, sesuci zat yang maha suci. Paham tuh? Jelas. Jadi bagaimana elaknya nih? Jangan suluk nih. Paham tuh? Maka mutlak bagi orang bertobat atau beat atau terikat mutlak ya harus bersuluk. Tidak ada urusan. Langsung bersuluk atau tidak bersuluk mereka itu dari Tuhan. Tapi niatnya harus bersuluk, maka didaftar. Tujuannya apa Buya? Nah, kan balik itu. Jika kalau detiknya sampai ajalan sampai sebelum masuk Ramadan dia meninggal dunia, bagaimana dia? Langsung mulia di sisi Tuhan dia. Tercapailah tujuan hidupnya. Jelas tak? Ini kepastian hukum ini. Jelas tuh? Seandainya umpamanya lagi ada halangan dia, ya tahun depan. Artinya apa? Bukan dia tidak mau suruh. Paham tuh? Jelas tak? Ngerti? Ya? Nah, didaftarkan. Artinya benar niatnya suruh. Ya? Jelas tuh? Ngerti tidak nih? Nah, bagi kita, bagi mursyid, bagi saudara filah, artinya apa? Kalau anak mereka daftar suruh, jelas itu saudara filah kita. Jelas, bagi guru itulah murid sebenarnya murid. Seperti itu. Murid sebenarnya jelas. Kalau dia datang suruh semanu, dikecek murid sebenarnya murid ini. Paham tuh? Bagaimana ingin menyempurnakannya di sisi Tuhan? Jelas. Berarti main-main tobatnya. Bagaimana nih? Sekarang. Ngerti itu?
Buya, buya. Itu kan banyak cerita ini. Kan ridho Tuhan. Iya betul ridho Tuhan. Ini kan perintah Tuhan. Perintah Tuhan berarti ridho Tuhan. Laksanakan. Masa perintah Tuhan bukan ridho Tuhan. Aneh gawe ini. Jadi dikir ridho. Ngerti itu? Jelas dah? Nah, berarti pasti. Asalnya apa mau nanya lagi Buya? Kalau anak terakhir musuluk ya, hingga ia sempurna di sisi Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan semua orang. Apa tujuannya Buya? Yaitu agar mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Kan itu, kan intinya di situ. Jelas? Ngerti itu? Nah, ini. Nah, jadi ada tarekat didaftarkan masuk surah. Ini program kita nih. Jelas? Nah, selanjutnya apa lagi programnya? Yaitu melaksanakan suluk pada bulan Ramadan. Ngerti itu? Udah tuh mana lagi Buya? Udah suluk program kita untuk mencapai visi dan misi kita Buya. Apa lagi ya? Yaitu melaksanakan zaul, zikir akbar wilayah. Nah, apa zaul itu Buya? Ya, memberikan kebaikan kepada seluruh manusia ini. Nah, itu zaul itu. Memberikan kebaikan kepada seluruh manusia ini. Jadi seluruh manusia ini kita harus berikan kebaikannya. Dengan apa jalannya Buya? Yaitu dengan amal. Amal apa? Amal zikir. Ada apa dengan amal zikir ini Buya? Kita harus jelas. Ya. Ada apa namanya? Amal zikirnya tujuannya menghancurkan seluruh kejahatan di dalam diri kita, di dalam dada manusia ini. Apakah bisa Buya? Maka lihatlah amal zikir itu. Apa kata Rasulullah? Tidak kamu ketahui amal zikir itu. Ya, amal yang paling tinggi mengangkat derajat dirimu di sisi Tuhanmu yang sangat suci mensucikan. Yaitu amal zikirullah, zikirullah. Di dalam hadis Nabi Rasulullah jelaskan. Satu patah kalimat la ilallah pas tepat maknanya diminta dengan ahlinya. Itu derajatnya atau kemampuannya atau kekuatannya atau kedudukannya 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 neraka, 8 tiga surga, seluruh isi alam Tuhan. Jelas, makanya Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana untuk mengimplementasi rahmatan lil alamin? Itu orang banyak itu ngomong baik. Paham tuh? Jelas? Nah, dengan amal zikirilah kita berikan kebaikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Maka hancurlah kejahatannya. Kapan hancur kejahatan? Jelas ada kebaikan. Ya atau tidak? Ya. Betul? Betul? Artinya kebaikan manusia di mana sumbernya? Di dada anak-anak sahabat di Indonesia ini. Paham tuh? Jelas? Paham tuh? Berarti kebaikan manusia di muka bumi ini itu milik kita. Mulia apa tidak kita nih? Kan ada kepastian. Pasti tidak? Pasti. Makanya setiap program-program kita hukumnya ada jihad. Jihad hukumnya itu. Ngerti itu? Jihad itu apa Bu ya? Perang bertantangan, banyak tantangan dalam diri kita. Ya, nak berangkat, nyanyi, macam-macam tuh, godaan tuh, ya lah, itu yang kita jihad. Macam-macam tuh, macam-macam, itu yang dikatakan jihad itu. Ngerti tuh? Kenapa untuk iblis menghalang kita? Ya karena iblis jangan sampai manusia ini mulia. Maunya iblis bagaimana? Manusia menjadi laknatullah sama dengan dia. Mau sama dengan iblis? Nah, kan itu jelas tuh, ngerti? Nah, dengan zai itulah ya perkorong kita untuk mencapai visi dan misi kita. Paham tuh? Jelas? Nah, jadi semuanya itu adalah jihad semuanya. Ngerti itu? Makanya mati dalam jihad artinya mati di dalam kemuliaan. Maka dari itulah ya sewaktu Buya kemarin ya berapa minggu yang lalu dari Jawa langsunglah ke Lampung
waktu Buya mandi, ya waktu Buya tuh datang pemberitahuan, suruh beli laptop, ya, dan printer. Tahu dong? Buya aku bingung tuh apa? Buya main, beda tahu, pakai, beda. Tapi itu perintah, yuk, karena perintah Tuhan jamin, ya. Perintah sampai barang ada. Kan itu. Jelas tuh? Orang-orang. Kenapa? Jadi Buya ini akan membuat pendataan seluruh para murid ini. Yang disebut, ya, muridnya harus di dalam lingkaran kemuliaan. Tidak boleh lari dari lingkaran itu. Paham tuh? Jelas tuh? Jadi ditata semuanya nanti itu. Sebab kalau mengandal DPW, DPC dan lain-lain itu tidak berjalan. Makanya tugas mereka itu hanya kepada, ya, mencari kegiatan pengajian kita, melapor kegiatan pengajian ke pemerintah dan mencari kegiatan pengajian kita di dalam pemerintah. Ngerti itu? Jelas? Nah, itu untuk diketahui, ya, nanti dibuat, ya, para guru-guru baru bisa dibagi semua nanti itu. Jadi murid ini jangan lari dari lingkaran kemuliaan ini. Langsung. Jadi kita seluruh ini pasti ingin mulia di sisi Tuhan. Langsung. Maka kita buat namanya lingkaran kemuliaan. Ngerti itu? Ya. Jadi tidak ada lagi yang disebut aktif tidak aktif. Ngerti itu? Jelas tuh? Kan ada sering kita nyebutnya aktif tidak. Dari mana hukumnya itu, Bung? Jadi Buya kebingung, Buya nih. Paham tuh? Aktif tidak aktif. Paham tuh? Jelas tuh? Itu tidak ada hukumnya. Yang ada hukum tuh hanya satu. Tidak beriman kafir, tidak kafir beriman. Masa setengah beriman setengah kafir? Hah? Paham tuh? Jelas dah? Cemana kita nih? Siapa yang membuat hukum itu dia dah tahu. Kan itu? Siapa yang aduh zaman dulu? Ini berarti zaman dulu kalah gitu. Jelas dah? Paham tuh? Paham tidak nih? Iya. Jadi kita berarti keimanan kita tidak ada kepastian. Kalau begitu, ada aktif tidak aktifnya, berarti tidak tentu iman kita. Apa kafir, apa beriman, apa kafir. Tidak tahu kita seperti ini. Tidak tahu. Jadi kita di sekarang ini nggak mau kepastian pun tidak nih. Mana nih? Mau? Kepastian. Ya. Jelas ya? Buya tanya lagi. Kafir itu apa, Buya? Jadi kita harus tanya lagi nih. Paham ya? Kafir itu apa, Buya? Ya. Dulunya kita yang dikatakan orang kafir itu non Islam. Pasti dulu. Ya tidak? Kalau seperti itu pecah NKRI. Mau tidak mau, suka tak suka. Paham tuh? Jadi kalau begitu kafir itu apa, Buya? Kan kita tahu kafir itu di mana? Pasti di dalam Al-Quran. Ya atau tidak? Ya. Betul? Di dalam Al-Quran apa tidak nih kafir ini? Betul? Sekarang Al-Quran itu kitab suci agama apa? Kitab suci agama apa? Berlaku kepada siapa? Artinya kafir itu siapa? Ya orang Islam itu sendiri. Bukan mengurus agama orang lain. Paham tak? Yang kafir itu apa? Ingkar kepada Tuhan, ingkar kepada ajaran Tuhan. Apa perbuatan dosa? Jelas tak? Perbuatannya apa? Dosa. Nah, jelas ingkar kepada Tuhan, pasti ingkar kepada ajaran. Jadi perbuatannya dosa. Jelas tuh? Sekarang makna dari tobat apa? Tidak mau berdosa lagi. Paham tuh? Kalau bunyi kasarnya kok tidak mau kafir lagi.
Jelas tak? Jelas tuh? Oh, buya. Apa? Yang pindah agama tuh buya, itu bukan kafir. Paham tuh? Itu murtad. Jelas tak? Ngerti tak? Ngerti? Jelas tuh? Jelas pun tidak nih? Nah, itu namanya murtad. Jadi hukum-hukum itu kita harus tahu. Jadi murid-murid itu harus tahu, ini kafir. Berarti orang kafir itu orang yang berbuat dosa. Yo, ya namanya orang berbuat dosa itu nama kafir. Paham tuh? Ya nama kafir itu orang berbuat dosa. Yang mana pekerjaan? Ya pekerjaan jahat. Paham tuh? Jelaslah merusak. Ya atau tidak? Ya. Baik dirinya, baik pun hamba-hamba Tuhan yang lain. Ngerti tuh? Jelas tak? Contoh korupsi. Merusak diri dia. Hamba Tuhan kan rusak tak? Rusak. Ngerti tuh? Ya. Ngerti tuh? Nah, gimana nih? Cocok atau tidak nih? Hah? Jangan kita nuduh kafir itu non Islam, jangan. Itu namanya mau memecahkan NKRI gitu tuh. Sedangkan kita penjaganya NKRI. Kenapa kita menjaga NKRI? Ya karena pendiri dari NKRI adalah orang-orang sufi. Paham tuh? Jelas? Ya orang-orang rekat. Ngerti tuh? Ngerti beda kita nih? Nah, jangan lagi ya. Jangan nuduh orang. Oh, yang dikata kafir tuh ini. Makanya Tuhan perintah kita bertobat. Jangan lagi melakukan perbuatan dosa. Kalau bunyi kasar, jangan lagi jadi kafir lagi. Jelas tak? Paham tuh? Bukan keluar Islam. Kalau orang keluar Islam namanya murtad. Paham tuh? Jelas tidak nih? Jelas? Nah lagi, ya. Kan kita ini lain, kita harus bertanya lagi. Kan biar jelas. Kan itu. Betul tuh? Nah jelas tidak nih? Buya. Kami ini buya, daerah ini buya. Apa? Banyak motorekat ini buya. Oh yo. Artinya banyak seluruh pilih. Yo. Cuman dia tidak banyak amal lagi. Ya atau tidak? Ya kan? Jelas tuh? Jelas atau tidak? Jangan amal lagi. Kan itu. Nah sekarang yang akan ditanya ini dia, bagaimana? Apa hukumnya buya? Apa? Kalau anak tarekat, anak suluk tidak ngamal lagi buya. Kan itu. Tidak mau beramal lagi, apa hukumnya buya? Kan itu lah. Jelas tuh? Nah, kita cari hukumnya lalu, dan setelah kita cari baru kita lihat dasarnya di dalam Quran. Kan itu. Jelas tuh? Bagaimana cara kita mencari hukumnya? Agar kita tahu jelas ya tentang merek itu nih. Jangan lagi menyebut aktif tidak aktif. Paham tuh? Jelas tuh? Seperti itu? Nah, jadi kita cari hukumnya. Bagaimana cari hukumnya? Ini dari hukumnya. Balik lagi ke Pak Kades. Siapa nama Pak Kades ya? Hah? Apa? Cindy. Cindy. Pak Kades kan namanya Cindy ya. Perhatikan baik-baik ya, Cindy. Jadi Cindy ini berkeluarga. Kan itu. Jadi karena Cindy ini berkeluarga, jelaslah ada tanggung jawabnya. Ya tidak? Ya. Betul? Apa tanggung jawabnya? Yaitu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya atau tidak? Ya. Artinya apa? Karena dia memenuhi kebutuhan keluarga, itu namanya disebut kewajibannya. Ya atau tidak? Ya. Jelas tuh? Karena itu tanggung jawabnya kan itu. Alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah duit. Betul tuh? Duit tidak nih untuk keluarga nih. Hah? Kalau udah percaya tanya ibu-ibu buat enggak tidak duit, pasti enggak. Mustahil dan enggak.
Kan itu. Jelasin dia. Duit itulah. Paham tuh? Iya. Jelas? Nah, karena itu. Paham tuh? Ah, duit. Kan itu. Nah, jadi Pak Sindi ini berkeluarga, dia mempunyai ada kewajibannya, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, itulah tanggung jawab, kan itu. Tetapi Sindi ini pemalas. Pasti keluarga aja melarang, ya apa tidak? Ya apa tidak? Jelas tuh. Habis melarang, apa nama? Pasti hancur, ya apa tidak? Betul? Nah, jadi lihat keadaan itu, sadar Sindi ini. Gawat nih, bisa hancur rumah tangga aku begini. Kan itu? Betul tuh? Wah, kalau begini ya, aku harus cari duit. Kan itu? Untuk mendapat duit, ya harus bekerja. Ya betul tidak? Betul? Ya, bisa bekerja, dia harus ada pekerjaan. Ya betul tidak? Betul? Betul betul tidak nih? Jelas kan? Nah, akhirnya dia mencari pekerjaan, dapatlah pekerjaan, lalu ya bekerja, baru dapat duit, baru dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Melarang tak keluarganya? Tidak. Terus tidak melarang. Pasti laku. Kan itu? Jelas tuh? Suatu ketika kembali lagi penyakit lama, pemalas. Jelas tuh? Jelas tak? Jadi pertanyaan, bagaimana keluarga Sindi itu? Larat lagi. Kembali melarat lagi. Jelas? Itulah di dalam Quran Tuhan jelaskan, as-sarabukum ayu kafir ankum, kata Tuhan. Yang mana tuh orang yang mundur dari tobatnya, kafir hukumnya. Arti mundur dari tobat itu apa? Ya mau berbuat dosa lagi. Orang yang berbuat dosa, ingkar kepada Tuhan, ingkar keajaran Tuhan. Apa namanya? Adalah kafir. Jelas tuh? Jelas? Jelas? Nah, jadi kembali lagi kita lewat nih. Ya, nanti dia tanya ke Maulana. Nanti dia tanya kepada kalian ya. Kembali lagi kita. Nah, ini ya. Jadi manusia ini bertobat. Kan itu. Jadi kalau manusia yang bertobat berarti dia tidak ingin lagi mau berbuat dosa, berarti tidak mau lagi kafir. Kan itu. Agar jangan lagi yang melakukan perbuatan dosa, bagaimana cara jalan mau ibu ya? Maka sang mursyid Tuhanlah yang menghubungkan kembali ia dengan Tuhan. Ah, ini tugas mursyid ini. Ya, Tuhan hubung ia dengan Tuhan. Atau tukang nyatunya dengan Tuhan. Paham tuh? Nah, setelah ia berhubungan dengan Tuhan, maka dekat ia dengan Tuhan. Kan itu? Baru berketuhanan, baru ia beriman, baru kekal zikir kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, Allah. Jelas tuh? Nah, sehingga tidak timbulnya lagi mau berbuat dosa. Kan itu? Jelas? Nah, agar senantiasa harus kekal terus kepada Tuhan, bagaimana cara jalannya Bu ya? Maka harus memiliki amalan. Amalan itu suatu usaha atau suatu pekerjaan. Agar bisa beramal atau bisa bekerja. Beramal itu bekerja, beramal itu bahasa Arab, kalau bahasa kita bekerja. Amalan itu usaha atau suatu pekerjaan. Jelas tuh? Jadi harus memiliki amalan. Amalan apa Bu ya? Amalan mensucikan diri. Kenapa harus memiliki amalan mensucikan? Agar dia dapat mensucikan dirinya. Supaya apa? Supaya suci. Agar apa? Agar menyatu ke Tuhan. Bu ya, tanya lagi, kenapa harus suci menyatu ke Tuhan? Bu ya, ya karena Tuhan itu suci. Paham tuh? Nah, mana amal sucikan diri? Yaitu zikrullah. Itulah. Ngerti itu? Nah, dengan amal zikirlah maka ia dapat berzikir untuk mensucikan dirinya dari segala hawa nafsu dan setan, dari segala dosa, hingga suci, hingga ia kekal terus kepada Tuhan. Maka meningkatlah kekekalan diri kepada Tuhan. Maksud meningkatnya, ya meningkatlah, ya tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa. Jelas tuh? Jelas tuh? Nah, jelas? Nah, jadi memiliki amalan suci diri itu amal zikir. Karena itu maka ia bisa beramal atau mensucikan diri terus menerus. Ya, paham tuh?
Sudah jelas? Pertanyaan lagi. Cemano ya? Kalau dia tidak beramal lagi atau tidak mau bekerja lagi, ya, mensucikan dirinya, apa jadinya? Apa jadi itu? Balik ke sini tadi. Balik. Jadi kalau anak terkait anak suluk kalau tidak mau beramal lagi, apa jadinya? Balik apa? Balik apa? Kembali mana lagi? Kembali berbuat dosa. Orang berdosa, orang ingkar kepada Tuhan, ingkar apa namanya? Kafir. Itulah asarabukum ayu kafir ankum. Jelas tuh? Jelas? Makanya hukum ini hanya satu, tidak beriman kafir, tidak kafir beriman. Ngerti tuh? Orang beriman, orang berkekal jelaslah mengamal ilmunya. Saudara fillah, yang mana kata saudara fillah? Satu tali jalan Allah. Yang mana yang sama-sama meningkatkan pengkalan zikir kepada Tuhan. Mana jalannya? Yaitu masuk di dalam zikir, dibimbing oleh seorang muslim, para muslim. Untuk apa? Untuk senantiasa kekal terus kepada Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Paham tuh? Jelas dah? Jelas dah? Jelas saja? Ya. Perbuatannya jelas, perbuatan tidak ada dosa, artinya perbuatan baik, kan itu? Jelas? Nah, itu saudara fillah kita. Bagaimana kalau tidak amal? Maukah kita mengaku dia saudara fillah kita? Mana? Jelas tuh? Mau nggak kita ngaku dia? Hah? Mau apa tidak? Tidak. Hah? Mau apa tidak? Ya kalau kayaknya dia. Kalau sini itu dia beramal tidak, kita akui itu saudara fillah kita. Iya. Paham tuh? Jelas tuh? Nyobor buat dosa kita akui benar. Itu jadinya tuh. Paham tuh? Saudara fillah itu artinya satu tali jalan Allah. Nah, yang mana meningkatkan pengkal zikir kepada Tuhan sehingga tidak mau berbuat dosa lagi. Dia berbuat dosa, kita akui benar. Nah, inilah yang mengakibatkan kita ini berdosa tidak ketahuan. Jelas tuh? Sekarang Buya mau tanya, jawablah dengan jujur. Bagi para saudara, para murid-murid ini yang tidak mengamal, beranikah kalian mengaku dia saudara fillah kalian? Hah? Berani enggak? Hah? Hah? Dia berani ya. Bodoh seperti itu. Berarti kita membenarkan dia tidak beramal. Ya apa tidak? Itu. Jelas tuh? Iya semano. Nyomalin benar. Iya semano. Bapak Gades. Tolong jawab. Jelas tuh? Paham tuh? Jelas tak? Nah, datang pula gurunya pula. Itu murid aku tuh. Jelas dong? Ngaku belum? Tidak bisa gini. Hukum harus ada kepastian. Ya atau tidak? Ya. Paham tuh? Mana murid? Murid sebelah murid. Mana mengikuti bimbingan gurunya? Paham tuh? Yang melaksanakan visi dan misinya. Ya, yang melaksanakan program yang disampaikan pengasuh tertinggi. Jelas? Ngerti itu? Ngerti dah? Nah itu jelas itu kita. Ya, itu nama. Kalau selama ini, kawat kamu banyak dosa kita dah ketahuan nih. Ya tidak? Ya tidak nih? Nah, kalau sini itu buat dosa belum lembaga itu tentu juga nabung. Nyong dosa, kita juga dosa belum. Mana ya? Dari mana ya? Ya kita mengakui saudara fillah. Kan itu, paham tuh? Yang nama saudara kekal yang tidak mau berbuat dosa, yang berbuat dosa, kita akui saudara kita. Aduh, gawat ini. Berarti kita belum ngerti waqasul bil haq batili. Tidak tahu kebenaran dan kebatilan. Kalau sekarang sudah jelas apa tidak? Jelas. Nah itu ya. Ngerti tuh?
Cocok beda nih? Tahu gambar kita nih? Lah sudah tahu loh gelang kita nih? Sudah tahu? Kalau kemarin nggak tahu. Yamano kafir, Yamano beri nggak tahu. Jelas tuh? Kenapa? Ya pada masa ini adalah masa kecerdasan, masa terang menerang. Paham nggak? Terang menerang atau tidak nih? Betul? Ah itu ya. Jelas tuh? Ah itu ya. Ah demikian ya. Dengan perjuangan inilah kita ini yang akan menjaga NKRI ini, menjaga satu kesatuan Republik ini. Pada zaman nanti Buya akan menjelaskan, mengajak seluruh umat beragama untuk kembali mendekati kepada Tuhan, mengajak seluruh rakyat senusantara ini untuk kembali menghayati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Inilah Naksabandi untuk bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.